Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Untuk keluarga tercinta, suami, istri, dan anak-anaknya, semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Bagi yang belum berkeluarga, mudah-mudahan segera diberikan jodoh, diberikan pasangan yang tepat, yang bisa menemani hingga akhir hayatnya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini, saya ingin lanjutkan video yang kemarin yang saya buat, yaitu mengenai part-part apa saja yang saya sudah ganti di mobil saya. Ya, teman-teman pastinya sudah tahu juga mobilnya itu adalah mobil sejuta umat, yaitu mobil Avanza tipe G tahun 2014 manual. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Avanza ini adalah salah satu mobil yang di kelasnya itu durability-nya cukup baik atau bisa dikatakan mobil bandel. Mesin tidak banyak masalah atau orang sebutnya tidak rewel, tidak banyak kendala yang berarti di mesin. Dengan perawatan yang standar seperti ganti oli, ganti filter oli, kemudian per berapa puluh ribu teman-teman juga ganti, oli gear, kemudian teman-teman ganti oli transmisinya, mobil ini nggak akan ada masalah, nggak akan jadi masalah buat teman-teman gitu loh. Artinya ya nggak akan ngerepotin, cukup hanya melakukan hal-hal yang, standar saja, yang seperti seperti yang tadi saya sebutkan, seperti ganti oli, ganti filter, kemudian berapa puluh ribu ganti, eee, oli gardan, ganti oli transmisi, kemudian nanti kalau ada rezeki lagi, misalnya sudah berapa puluh ribu, itu teman-teman ganti kampas kopling, wah itu mobilnya bakal awet, seawet-awetnya. Nah di kesempatan video kali ini saya ingin menyampaikan part yang sudah saya ganti di mobil saya, yaitu salah satunya yaitu selang radiator. Selang radiator sendiri teman-teman saya sudah ganti dari yang standar ke merek Samco. Jadi, sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa selang radiator Avanza itu ada beberapa, eee, cekungan atau belokan lah istilahnya ya. Ini yang bentuknya S, ini yang elbow yang satu, elbow di belakang mesin, kemudian ada yang kecil, elbow yang kecil, kemudian sampai yang paling panjang yang di bawah. Jadi saya kemarin waktu bulan April di tahun ini, itu setelah lebaran, jadi, ada kendala di mobil saya itu air radiatornya menetes atau rembes. Setelah saya cek, ternyata yang rembes ke lantai itu airnya berwarna, sudah jelas itu bukan oli mesin, bukan oli transmisi pastinya, bukan pula air AC, airnya berwarna, kemudian air, cair atau encer. Itu sudah pasti jelas air radiator. Kemudian saya cek-cek di mana titik rembesnya atau titik, bocornya. Kebetulan bocornya itu teman-teman saya pikir awalnya itu adalah masalahnya di seal termostat, tapi ternyata saya keliru. Saya buka termostatnya, saya ganti seal-nya, masih belum sembuh, masih bocor. Ternyata masalahnya bukan di seal termostat, masalahnya itu adalah di selang radiator. Jadi, saya 2 kali kerja. Nanti saya sisipkan kalau masih ada videonya saat dia bocor, tapi, saya cari dulu teman-temannya di galeri saya ini, di HP saya, mudah-mudahan masih ada. Kalau ada sih saya akan sisipkan saat saya edit video. Posisi netesnya itu tepat di bawah termostat di belakang mesin. Makanya saya udah curiga itu awalnya ini pasti seal termostat robek atau dia udah kaku, lama-kelamaan dia kalah, dia nggak akan bisa melapisi lagi yang namanya air, ada lubang sekecil apapun dia pasti akan keluar, dari situ dia menetes. Saya ganti seal termostatnya, saya coba hidupkan lagi, teman-teman kan tahu sendiri kalau kita mau buka termostat itu otomatis kita harus keluarkan semua air radiator di sirkuit radiator kan. Jadi saya harus memang sabar dan eee, ekstra effort lah untuk, ngerjain itu. Setelah saya ganti seal-nya masih aja belum sembuh, ternyata saya baru dapat penyakitnya itu di elbow belakang.
atau elbow selang yang kecil, di situ dia robek, rembes. Akhirnya mau nggak mau saya beli satu set selang radiator, teman-teman. Selang radiatornya itu merek ini, sebentar ya. Jadi teman-teman, ini selang radiator yang saya beli online ya, mereknya merek Samco Sport. Jadi kenapa pilihannya beli ini, bukan beli yang merek originalnya dari Auto2000 atau dari Toyota, karena ini kemarin terus terang rating atau jumlah review pembelinya baik, atau banyak yang beli saat saya cek di tokonya. Saya tanya-tanya, "Ada nggak untuk selang radiator Avanza 1 set?" Ada, dan memang harganya jauh lebih mahal daripada yang standar, teman-teman ya. Kalau teman-teman cek di toko online, baik itu di toko oren atau di toko ijo ya, atau di manapun toko online yang teman-teman yang ada teman-teman di smartphone teman-teman sekalian, ini harganya bisa 2 kali lipat atau 1 kali lipat lah. Kalau harga selang radiator 1 set, 1 rangkaian itu standarnya sekitar 300 sampai 400.000, ini teman-teman harganya sekitar 700 sampai 800.000 untuk mobil Avanza. Kalau untuk mobil yang lain, apalagi mobil-mobil yang SUV seperti contohnya Innova atau Grand Vitara atau bahkan CR-V yang SUV-SUV bongsor begitu, jelas jauh lebih mahal. Saya pasti yakin harganya di atas 1 juta untuk satu setnya. Ini karena mobil lama aja, terus juga mobil sejuta umat Avanza, jadi dapatnya di harga 800.000 untuk satu set rangkaiannya. Jadi ini teman-teman ada sisa 2, saya nggak pasang karena yang originalnya di mobil masih bawaannya masih bagus. Nggak nggak rembes, maksud artinya belum ada masalah gitu di rangkaian, di 2 selang ini. Ini yang panjang, ini yang bagian paling bawah, yang dia keluarnya dari pak mesin bawah pokoknya, masuk ke radiator kembali. Ini yang paling bawah, kemudian yang S ini yang paling atas. Jadi dari radiator menyorong air masuk ke blok mesin. Ini pokoknya yang pertama paling depan lah, yang bentuknya S ini. Ini saya belum pakai, jadi saya belum buka makanya. Karena yang originalnya, masih belum ada masalah sampai sekarang. Jadi teman-teman, seperti yang namanya sifat karet ya, itu mau yang bagusnya bagaimanapun tetap ada yang namanya masa pakai atau usia pakainya. Jadi kita nggak bisa pakai seumur hidup, kita harus ya istilahnya kita harus yang memang, perhatian lah atau care sama kendaraan kita masing-masing. Jangan sampai, terlewat atau tahu-tahu air radiator sampai kering, terus kita lagi di perjalanan jauh misalkan, wah baru air merembes kayak gitu, aduh itu bikin pusing sekali ya, pasti saya yakin itu bikin sakit kepala itu. Jadi khususnya untuk mobil-mobil yang usianya seperti saya, pemakaian itu sudah ini saya pakai mobil sudah usianya sama saya itu sudah 7 tahun, mobilnya produksi tahun 2014. Untuk tahun ini untuk tahun 2015 akhir ini, tepatnya saat video ini dibuat, ini di tanggal 8 Desember ya 2025, itu usianya sudah 11 tahun, teman-teman. Januari 2026 nanti pas 11 tahun. Berarti. Jadi salah satu part atau onderdil yang teman-teman harus perhatikan adalah selang radiator. Jadi jangan sampai selang radiator teman-teman itu teman-teman tidak pernah perhatikan, dicek-ceklah sambil di saat misalkan hari libur, misalkan saat teman-teman lagi santai, dia dibuka-buka kap mesinnya sambil dibersih-bersihkan mesinnya pakai kanebo atau sampai microfiber sambil dia lihat-lihat ada nggak potensi-potensi di ujung-ujung selangnya itu yang mulai, retak-retak rambut atau yang ya yang sudah dipegang begini itu udah nggak lentur lagi. Jadi ya itulah benar-benar kita harus yang, lebih perhatian atau lebih care gitu. Teman-teman, apalagi ya, mungkin di part-part yang lainnya saya akan buat lagi di video selanjutnya. Jujur teman-teman ini adalah hanya satu dari beberapa part yang saya sudah ganti, masih banyak lagi part-part yang lain. Contohnya ini kan di bagian permesinannya ya,
Ada juga saya pernah ganti di mesin itu, saya ganti pulley idle. Jadi pulley idle yang di atasnya, eee, apa, lupa saya namanya, engine cloth ya, untuk AC, kondensor AC itu, ya kondensor. Saya sudah ganti idle pulley-nya, idle pulley saya sudah ganti, saya ganti juga sendiri. Kemudian apalagi ya, fan belt, oke fan belt juga saya sudah ganti, bahkan ini sudah pergantian yang terakhir kemarin itu juga di tahun ini, di awal-awal tahun saya sudah ganti itu, antara bulan April atau Mei kemarin saya sudah ganti juga itu. Fan belt saya ganti sendiri, kemudian selang radiator ini saya ganti sendiri, kemudian juga di mesin apalagi ya, busi, saya sudah ganti juga di awal tahun ini. Untuk busi saya pakai busi yang standar aja yang per 20.000 kilometer itu udah saran buat ganti. Jadi saya selalu catat kalau saya ganti part itu tanggal, bulan, tahunnya kapan, sehingga saya tahu saya harus gantinya nanti kapan. Jadi teman-teman itu juga, masukan dari saya ya, kalau teman-teman ganti oli misalkan atau ganti-ganti part kendaraannya, apapun tuh part-nya teman-teman catat di handphone-nya atau catat di, bukunya. Yang mana aja boleh, tapi kalau saya lebih prefer ke handphone karena memang sekarang zamannya kita kan sering megang handphone daripada megang buku catatan seperti itu ya. Di handphone-nya, di memonya ditulis ganti oli mobil misalkan tanggal hari ini 8 Desember 2025, olinya oli ini, kilometernya diganti sekian, kemudian ganti filter sekalian, oke, iya gitu. Apakah dilakukan engine flush misalkan tidak gitu. Kemudian nanti tulis di bawahnya lagi tanggal update ganti oli berikutnya. Nah dihitung tuh, 6 bulan dari sekarang atau per 5.000 dari kilometer sekarang, tinggal ditambahkan 5.000. Misalkan sekarang ganti olinya itu 126.000, berarti nanti gantinya di olinya selanjutnya adalah di 131.000 gitu. Pokoknya ditambah 5.000 atau kalau teman-teman bingung ya tambahkan aja lagi 5 atau 6 bulan berikutnya gitu, yang paling lama itu. Itu sih. Jadi dicatat teman-teman ya, jangan lupa dicatat supaya, kita nanti gampang kalau mau, eee, servis lagi. Paling enggak servis ringan-ringan aja di rumah sendiri, seperti ganti oli, kemudian ganti kampas rem, ganti busi, eee, nanti misalkan per 40.000 teman-teman mau ganti kuras radiator, ya dikuras sendiri gitu. Nah itu, eee, salah satu poin atau salah satu kebiasaan sih sebenarnya yang, positif kalau bisa kita, kembangkan gitu atau kita jaga. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya, nantikan video-video selanjutnya dari channel Family Traveler. Mohon maaf jika misalkan pembahasan kali ini pembahasan tentang mobil, karena memang salah satu hobi saya itu ya, ngerawat mobil itu merawatnya mandiri. Itu salah satu hobinya daripada hobi-hobi yang lain gitu. Jadi nantikan video-video selanjutnya, video-video edukasi mengenai apa saja pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalani selama berkendara, baik dengan keluarga. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa dikomentari jika ada komentar yang bisa membangun untuk kita semua. Kemudian jangan lupa klik like-nya dan subscribe. Terima kasih.